fall, falling, fall in love. Kampus. Kita mengenalnya sebagai rumah kedua, tempat kita mengejar ilmu, merajut mimpi, dan membentuk masa depan. Lingkungan yang seharusnya menjadi oase aman bagi setiap individu untuk berkembang bebas dari rasa takut. Namun, di balik dinding-dinding akademik yang mulia, terdapat rahasia gelap yang sering diabaikan. Pelecehan dan kekerasan seksual. Ini bukanlah isu moral atau asusila yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan, melainkan ini adalah kejahatan manusia yang dapat merenggut masa depan bangsa. Mari kita hadapi faktanya, pelecehan dan kekerasan seksual adalah darurat. Kasus kekerasan Kekerasan seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual. Pelecehan seksual di kampus. Survei dari Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi mencatat bahwa 77% dosen mengakui bahwa adanya pelecehan seksual di lingkungan kampus. Namun, sebanyak 63% dari mereka memilih untuk tidak melaporkannya. Ini membuktikan bahwa dinormalisasikannya rasa takut dan budaya bungkam. Periode 2015 hingga 2021, dari seluruh laporan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan yang diterima oleh Komnas Perempuan, 35% diantaranya berasal dari perguruan tinggi. Menetapkan kampus di posisi paling atas sebagai lingkungan pendidikan dengan kasus terbanyak. Total kasus yang dicatat Komnas Perempuan di berbagai perguruan tinggi bahkan mencapai lebih dari 1.000 kasus dalam periode tertentu. Dan ini hanyalah puncak gunung es karena banyak korban memilih untuk bungkam. Korban pelecehan kekerasan seksual di kampus dapat berasal dari berbagai latar belakang, baik dari mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan. Pelakunya pun beragam, mulai dari dosen dan tenaga pengajar yang memiliki kuasa dan senior hingga teman sebaik. Kekerasan ini bisa berbentuk verbal, seperti rayuan, lelucon seksual, catcalling, dan lain-lain. Dan non-fisik, seperti mengirim konten porno, mengintip, hingga sentuhan fisik, seperti pemerkosaan. Perubahan harus dimulai dari sistem. Kita punya senjata hukum, seperti yang tertera pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022. Regulasi ini mewajibkan beberapa hal. yang pertama, membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Yang kedua, melakukan pencegahan melalui edukasi dan penguatan tata kelola kampus yang anti kekerasan. Yang ketiga, memiliki pencegahan mekanisme yang jelas dan berpihak pada korban. Pencegahan yang efektif tidak hanya soal aturan, tetapi juga budaya komunitas. Kita harus mendidik diri sendiri dan orang lain tentang persetujuan, bahwa tidak adanya penolakan bukan berarti persetujuan. Jika Anda atau teman Anda menjadi korban, ingatlah, Anda tidak sendirian, dan itu bukan salah Anda. Adapun langkah-langkah yang harus kamu ambil jika kamu mengalami hal yang sama, yang pertama, cari bantuan atau laporkan segera ke Satgas PPKS kampus. Yang kedua, kumpulkan bukti. Simpan semua komunikasi, rekaman, atau informasi yang berkaitan dengan kejadian. Dan yang ketiga, dapatkan dukungan. Carilah pendampingan psikologis atau hukum. Menciptakan kampus yang aman adalah tanggung jawab kolektif. Bukan hanya tugas Satgas, bukan hanya tugas rektorat, tapi tugas kita semua. Mari kita pastikan
bahwa cita-cita kampus Merdeka adalah kampus yang benar-benar aman dan bebas dari kekerasan seksual. Saatnya kita bergerak bersama.